networking organisasi atau jaringan organisasi. Ketika komputer terhubung ke jaringan, ya, maka ada dua industri, yaitu industri komputasi dan komunikasi yang akan bertemu, ya. Dan ini menghasilkan jauh lebih besar ketimbang jumlah daripada kedua bagian tersebut, ya. Maka dengan adanya pertemuan kedua industri itu, aplikasi komputasi akan cepat tumbuh untuk menyediakan berbagai macam koordinasi dan perdagangan bisnis konsumen atau bisnis ke bisnis, baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar, ya. Dengan terbentuknya internet global, maka batas geografis hampir tidak ada di dalam dunia maya. Dunia maya yang merupakan tempat warga di mana bisa berinteraksi dan mempublikasikan gagasan mereka dan lebih menjadi kreatif dan inovatif, serta terlibat dalam berbagai macam pembelian barang dan jasa melalui internet. Intinya, dampak daripada komputasi dan komunikasi ini bagi masyarakat dan struktur organisasi akan menjadi sangat besar. Tren telekomunikasi, ya. Telekomunikasi merupakan pertukaran informasi dalam bentuk apapun, ya, bisa berupa suara, data, teks, gambar, audio, video, ya, yang melalui media jaringan, ya. Internet merupakan bentuk telekomunikasi yang paling banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan telekomunikasi awalnya tidak menggunakan komputer, ya, masih menggunakan biasanya telepon misalnya, ya. Ketika komunikasi belum bergabung dengan komputer, informasi berjalan lambat. Berpadunya komputer dan komunikasi, maka transformasi informasi menjadi lebih besar lagi, dan tentunya itu akan memberi banyak keuntungan bagi para dalam dunia bisnis, ya. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa tren utama dalam industri telekomunikasi, teknologi, dan aplikasi yang signifikan mampu meningkatkan alternatif pengambil keputusan bagi para manajer bisnis dan operasional. Arena persaingan untuk layanan telekomunikasi telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri telekomunikasi telah berubah dari monopoli yang diatur oleh pemerintah menjadi pasar yang diregulasi dengan pemasok layanan telekomunikasi yang sangat kompetitif, ya. Banyak perusahaan sekarang menawarkan bisnis dan konsumen berbagai pilihan, mulai dari layanan telepon lokal dan global hingga saluran satelit komunikasi, radio seluler, televisi kabel, dan layanan telepon seluler dan akses internet. Pertumbuhan yang eksplosif internet dan World Wide Web atau WWW, ya, telah melahirkan sejumlah produk layanan dan penyedia telekomunikasi baru. Mendorong dan menanggapi pertumbuhan ini, perusahaan bisnis telah secara dramatis meningkatkan penggunaan internet dan web untuk perdagangan elektronik dan kolaboratif, ya. Jadi dengan demikian, opsi layanan dan vendor yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi perusahaan telah meningkat secara signifikan. Begitu juga dengan alternatif mengambil keputusan manajer bisnis. Sistem terbuka dengan konektivitas tak terbatas menggunakan teknologi jaringan internet sebagai platform teknologinya telah menjadi tren teknologi, ya, yang merupakan penggerak utama teknologi telekomunikasi saat ini. Rangkaian browser web, editor halaman web, HTML, internet dan intranet, server dan perangkat lunak, manajemen jaringan, produk jaringan internet, TCP/IP, dan firewall keamanan jaringan hanya sebagian contoh dari banyak contoh yang ada. Teknologi ini menerapkan aplikasi internet, intranet, dan extranet, terutama untuk perdagangan elektronik dan kolaborasi, ya. Tren teknologi ini telah memperkuat industri sebelumnya dan gerakan teknis untuk membangun jaringan
client server berdasarkan arsitektur sistem terbuka atau open system. Open system atau sistem terbuka adalah sistem informasi yang menggunakan standar umum untuk perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan. Sistem terbuka seperti intranet dan internet serta extranet perusahaan menciptakan lingkungan komputasi yang terbuka untuk akses mudah oleh pengguna akhir. Open system atau sistem terbuka menyediakan konektivitas yang lebih besar, ya, kemampuan komputer berjaringan dan perangkat lain untuk mengakses dan berkomunikasi satu sama lain dengan mudah dan berbagi informasi. Setiap arsitektur sistem terbuka juga menyediakan interoperabilitas jaringan, ya. Jadi kemampuan beroperasi antar komputer, ya, dalam jaringan tingkat tinggi. Sistem terbuka memungkinkan berbagai aktivitas pengguna akhir menggunakan berbagai jenis sistem komputer, paket perangkat lunak, dan database yang disediakan oleh berbagai jaringan yang saling berhubungan, ya. Seringkali perangkat lunak yang dikenal sebagai middleware, ya, dapat digunakan untuk membantu berbagai sistem bekerja sama. Middleware adalah istilah umum untuk setiap pemrograman yang berfungsi untuk merekatkan atau menengahi antara dua program yang terpisah. Aplikasi umum middleware adalah mengizinkan program yang ditulis untuk akses ke database tertentu, ya, misalnya database 2 atau sekarang yang mungkin Oracle, gitu, ya, tanpa memerlukan pengkodean khusus, ya. Jadi dia middleware ini sudah menyediakan softwarenya, ya, untuk bisa masuk ke database. Middleware umumnya dikenal sebagai pipa, ya, pipa sistem informasi, ya, karena merutekan data dan informasi secara transparan antara berbagai sumber data back-end dan aplikasi pengguna akhir, ya. Baru-baru ini standar sistem terbuka telah menjadi begitu lazim sehingga kebutuhan akan middleware semakin berkurang. Namun banyak jaringan yang telah ada dalam waktu yang sangat lama dan membuangnya untuk memperbarui ke yang terbaru dan terhebat dapat menjadi biaya yang sangat signifikan. Jadi dengan demikian banyak organisasi masih dapat membuat kasus bisnis untuk middleware daripada untuk sistem baru, ya. Telekomunikasi juga sedang mengalami revolusi oleh perubahan cepat dari teknologi jaringan analog ke digital, ya. Sistem telekomunikasi selalu bergantung pada sistem transmisi analog, ya, yang berorientasi pada suara yang dirancang untuk mengirimkan frekuensi listrik variabel yang dihasilkan oleh gelombang suara manusia. Namun jaringan telekomunikasi lokal dan global dengan cepat berubah menjadi teknologi transmisi digital yang mengirimkan informasi dalam bentuk pulsa diskrit, ya, seperti yang dilakukan komputer. Konversi ini memberikan pertama, ya, kecepatan transmisi yang lebih tinggi, percepatan jumlah besar informasi, ya, penghematan yang lebih besar, tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem analog. Selain itu, teknologi digital memungkinkan jaringan telekomunikasi untuk membawa berbagai jenis komunikasi data, suara, video pada sirkuit yang sama, ya. Teknologi nirkabel, ya, atau wireless teknologi. Jadi tren utama lainnya dalam teknologi telekomunikasi adalah perubahan dari ketergantungan pada media berbasis kabel tembaga, ya, kabel tembaga dan sistem relay gelombang mikro berbasis darat ke jalur serat optik dan seluler, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel lainnya, ya. Jadi transmisi serat optik yang menggunakan gelombang cahaya yang dihasilkan laser menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal pengurangan ukuran, upaya pemasangan, kapasitas komunikasi yang jauh lebih besar.
kecepatan transmisi yang jauh lebih cepat, dan kebebasan dari gangguan listrik. Transmisi satelit menawarkan keuntungan yang signifikan bagi organisasi yang perlu mengirimkan data audio dan video dalam jumlah besar melalui jaringan global, terutama ke daerah terpencil. Seluler, radio seluler, dan sistem nirkabel lainnya menghubungkan telepon seluler dan peralatan nirkabel lainnya ke internet dan jaringan perusahaan. Oke, selanjutnya tren di dalam telekomunikasi. Tren utama di dalam telekomunikasi itu meliputi tren industri, tren teknologi, dan tren aplikasi. Tren industri menuju ke persaingan para vendor, carrier, alien, dan juga jaringan dan juga pelayanan daripada jaringan yang dipercepat oleh pertumbuhan internet dan deregulasi. Tren teknologi ini menuju ke penggunaan internet, digital fiber optik, wireless teknologi untuk menciptakan kecepatan atau laju baik secara internet global maupun lokal, data, image, audio, dan juga video komunikasi. Tren aplikasi ini menuju ke penggunaan yang luas dari internet, intranet enterprise, dan interorganisasi extranet untuk mendukung elektronik bisnis dan commerce dan perdagangan. Nilai bisnis jaringan telekomunikasi atau business value of telecommunication network. Nilai bisnis apa yang tercipta ketika perusahaan memanfaatkan tren telekomunikasi yang baru saja kita identifikasikan? Penggunaan internet, intranet, extranet, dan jaringan telekomunikasi lainnya dapat secara dramatis memangkas biaya, mempersingkat waktu tunggu, dan waktu respon bisnis, mendukung e-commerce, meningkatkan kolaborasi kerja grup, mengembangkan proses operasional online, berbagi sumber daya, mengunci pelanggan dan pemasok, mengembangkan produk layanan baru. Manfaat ini membuat aplikasi telekomunikasi menjadi lebih strategis dan vital bagi bisnis, harus semakin menemukan cara baru untuk bersaing di pasar domestik dan global. Bagian dari nilai bisnis telecommunication network. Jadi di sana ada revolusi internet. Pertumbuhan eksplosif internet merupakan fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet telah menjadi jaringan terbesar dan terpenting saat ini dan telah berkembang menjadi jalan tol atau jalan raya informasi global. Kita dapat menganggap internet sebagai jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi yang kecil-kecil, masing-masing dengan kemampuan beroperasi secara independen, atau selaras dengan jutaan jaringan lainnya yang terhubung ke internet. ISP atau Internet Service Provider, penyedia layanan internet yang memberikan kemudahan akses ke internet. Jadi salah satu aspek unik dari internet adalah tidak ada yang benar-benar memilikinya. Jadi internet itu bisa dikatakan hampir tidak ada yang memilikinya. Siapapun yang dapat mengakses internet itu dapat menggunakannya dan layanan yang ditawarkannya. Karena internet tidak dapat diakses secara langsung oleh perorangan. Kita perlu menggunakan layanan dari perusahaan yang berspesialisasi dalam menyediakan akses yang mudah. Internet Service Provider adalah perusahaan yang menyediakan akses ke internet
untuk individu dan organisasi. Untuk biaya bulanan, penyedia layanan memberi Anda paket perangkat lunak, diberikan software, ya, nama pengguna, kata sandi, dan nomor telepon untuk akses atau protokol akses, ya. Dengan informasi ini dan beberapa perangkat keras khusus, kita dapat masuk ke internet, menjelajah World Wide Web, mengirim, kita menerima email, misalnya. Selama melayani individu, Internet Service Provider melayani juga perusahaan besar, ya. Dia menyediakan sambungan langsung dari perusahaan ke internet. ISP ini terhubung satu sama lain melalui titik akses jaringan. Melalui koneksi ini, satu ISP dapat mudah terhubung ke ISP lain untuk mendapatkan informasi tentang alamat situs web atau node pengguna. Selanjutnya mengenai aplikasi internet. Jadi aplikasi internet itu meliputi browsing di net, email, ya. Aplikasi internet paling populer adalah email, ya. Pesan instan, lalu bisa menjelajahi situs-situs World Wide Web, ya, dan berpartisipasi dalam grup berita dan ruang obrolan, ya. Pesan email internet biasanya tiba dalam hitungan detik, ya, dan beberapa menit dimanapun di dunia, dan dapat berupa file data, teks, dan video, ya. Penjelajah internet seperti Internet Explorer atau sebagai mesin pencari itu Mozilla, Firefox, atau Google Chrome memungkinkan jutaan pengguna menjelajah web dengan mengklik jalan mereka ke sumber informasi multimedia yang disimpan di halaman hyperlink. Situs web menawarkan informasi dan hiburan dan merupakan situs peluncurannya untuk mentransaksi online antara bisnis dan pemasok serta pelanggan mereka. Internet menyediakan forum diskusi elektronik dan sistem papan buletin yang dibentuk dan dikelola oleh ribuan grup berita dengan minat tertentu, ya. Kita dapat berpartisipasi dalam diskusi atau memposting pesan berbagai topik untuk pengguna lain dengan minat yang sama, ya. Aplikasi populer hingga termasuk mengunduh perangkat lunak, informasi, mengakses database yang disediakan oleh berbagai bisnis, pemerintah, dan organisasi, dan lainnya. Business use of the internet, pengguna internet untuk bisnis, ya. Penggunaan internet untuk bisnis seperti yang telah digambarkan sebelumnya, penggunaan bisnis internet telah berkembang dan pertukaran informasi elektronik menjadi platform yang luas untuk aplikasi bisnis strategis. Coba kita perhatikan bagaimana aplikasi seperti kolaborasi di antara mitra bisnis, menyediakan dukungan pelanggan dan vendor, dan e-commerce telah menjadi penggunaan bisnis utama internet. Perusahaan juga menggunakan teknologi internet untuk pemasaran, penjualan, dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan, serta untuk aplikasi bisnis lintas fungsi dan aplikasi di bidang teknik, manufaktur, sumber daya manusia, dan akuntansi. Ya, yang selanjutnya adalah mengenai the business value of the internet, ya. Nilai bisnis internet, ya. Internet menyediakan sintetis kemampuan komputasi dan komunikasi yang menambah nilai pada setiap bagian siklus bisnis. Nilai bisnis apa yang diperoleh perusahaan dari kehadiran penerapan mereka di internet? Telah dirangkum beberapa banyak perusahaan yang memahami nilai bisnis internet untuk perdagangan online. Penghematan biaya yang substansial dapat timbul karena aplikasi yang menggunakan internet dan teknologi berbasis internet seperti intranet dan extranet, ya, biasanya lebih murah untuk dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara daripada sistem tradisional. Misalnya sebuah maskapai penerbangan menghemat uang setiap kali pelanggan menggunakan situs webnya alih-alih sistem telepon dukungan pelanggannya, ya. Jadi secara umum pengecualian beberapa jenis transaksi, penghematan biaya transaksi
itu signifikan untuk saluran online versus yang lebih tradisional. Misalnya memesan reservasi melalui internet, ya, biayanya itu sekitar 90% lebih murah untuk maskapai penerbangan daripada memesan reservasi yang sama melalui telepon. Ya. Industri perbankan juga menemukan penghematan biaya yang signifikan melalui internet. Ya. Transaksi perbankan online yang khas, ya, pembayaran atau pemeriksaan saldo pembayaran cek diperkirakan biayanya mulai dari 50% hingga 90% lebih murah. Ya. Begitu juga dalam masa pandemi saat ini, gitu ya, yang tidak diharapkan dan tentunya ini merupakan suatu kejadian yang tiba-tiba. Maka dengan adanya internet, dunia pendidikan masih bisa menggunakan edukasi jarak jauh, ya, dengan menggunakan media-media conference seperti yang kita lakukan saat ini, ya. Dan tentunya itu dari sisi bisnis sebenarnya ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan tidak perlu lagi menyediakan ruangan banyak, ya, ruangan kuliah, fasilitas AC, listrik, dan sebagainya, serta tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk maintenance daripada gedungnya, ya, karena proses perkuliahan telah berjalan secara daring seperti saat ini. Begitu juga dari sisi mahasiswa, tidak perlu di sisi mahasiswa maupun dosen, dia tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, dan penghematan itu dapat diperoleh dari beberapa pihak, baik dari dosen, mahasiswa maupun dalam penyelenggara pendidikan itu sendiri. Yaitu nilai bisnis yang diperoleh dalam di masa pandemi oleh dunia pendidikan.